Dengarkan kata-kata ini dengan saksama, karena apa yang akan aku ceritakan kepadamu bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ini bukan legenda buatan manusia yang dilapisi mitos. Ini adalah kisah dari tanah yang hidup. Kisah dari sebuah tempat yang sejak awal sejarah berdiri sebagai saksi dari para nabi, para raja, dan para penakluk. Tempat ini bernama Masjid Al-Aqsa. Lihatlah baik-baik dalam hatimu. Di hadapanmu terbentang kompleks suci ketiga umat Islam, yang berdiri tegak di tengah gelombang sejarah. Dikelilingi tembok batu yang telah menyimpan rahasia berabad-abad. Aku akan membawa dirimu turun ke bawah, menembus tanah, memasuki lorong-lorong yang jarang disentuh cahaya matahari. Lorong-lorong yang menyimpan jawaban atas pertanyaan yang tidak pernah berhenti diucapkan manusia. Apa yang sesungguhnya tersembunyi di bawah Masjid Al-Aqsa? Di bawah kakimu ada jaringan jalur yang panjang, dingin, dan penuh kesunyian. Jalur ini bukan sekadar sebuah terowongan, tapi labirin yang digali dari kerak sejarah. Kau berjalan di atas lantai yang diam-diam rapuh, sementara di bawahmu ada dunia lain yang tak terlihat. Bayangkan udara yang lembab, tembok batu yang licin, bau tanah kuno bercampur debu zaman. Kau akan melihat lorong sempit berliku yang dipahat dengan tangan-tangan manusia ribuan tahun silam. Pada batu-batu itu menempel jejak manusia dari zaman yang berbeda, dan semua bisu kecuali kepada orang yang mau mendengarkan. Penggalian ini dimulai puluhan tahun lalu. Orang-orang mengira itu hanya upaya mencari sisa bangunan kuno, hanya pekerjaan ilmuwan dan arkeolog. Tetapi semakin lama lorong itu diperpanjang, semakin jelas bahwa di dalamnya ada kepentingan lain. Suara palu besi, denting bor, getaran tanah, semuanya menembus kedalaman dan mengusik ketenangan, hingga satu persatu jalur terbentuk, panjang seperti ular batu yang merayap, membentang di bawah tanah kota tua, mendekati jantung tempat ibadah umat Islam. Apa sebenarnya yang dicari? Itulah pertanyaan yang selalu mengalir di bibir orang-orang. Ada yang percaya mereka ingin mengungkap peninggalan masa lalu, ada yang yakin mereka berusaha melemahkan pondasi masjid. Lihatlah di sekitarmu, retakan kecil mulai tampak di lantai dan dinding tua. Beberapa rumah penduduk di atas tanah suci itu telah rusak. Kecemasan ini tumbuh seperti akar, merambat dalam diam, meresap ke dalam hati. Namun ketahuilah, lorong-lorong ini bukan sekadar rongga hampa. Dinding-dindingnya adalah buku sejarah yang terbuka. Ada lapisan peninggalan Romawi, Bizantium, ada jejak tangan-tangan Muslim dari era Mamluk dan Abbasiyah. Setiap era meninggalkan warisan di dalam tanah ini. Namun ketika narasi tentang terowongan ini diceritakan kepada pengunjung, seringkali mereka hanya mendengar satu versi yang meminggirkan panjangnya perjalanan umat Islam. Aku ingin kau membayangkan berdiri bersamaku di sana. Nafasmu berat, udara pengap, tapi telingamu menangkap gema langkah kita. Setiap detik dinding itu berbisik tentang perebutan sejarah. Batu-batu ini, yang seharusnya netral, kini menjadi garis batas. Sebagian melihatnya sebagai kebanggaan masa lalu, sebagian lain sebagai ancaman yang harus diwaspadai. Lorong-lorong ini kini semakin panjang, semakin dekat dengan pusat Masjid Al-Aqsa, hingga suatu hari sebuah peristiwa terjadi. Pertemuan resmi dilakukan tepat di dalam salah satu lorong itu. Rapat yang dilakukan bukan di ruang pemerintahan, melainkan di bawah tanah, di bawah masjid yang dihormati jutaan jiwa. Peristiwa itu adalah pesan tanpa kata, sebuah tanda kekuasaan. Bayangkan rasanya saat itu. Di atas kubah bersejarah berdiri gagah. Sejak berabad-abad lamanya kubah itu menjadi saksi sujud para nabi dan orang-orang beriman. Tapi di bawahnya, jari-jari panjang lorong terus merayap. Siapa yang akan menghentikan langkah itu? Siapa yang menjaga agar bangunan yang berdiri di atas pondasi iman tetap kokoh? Inilah yang harus kau pahami. Cerita terowongan bawah Masjid Al-Aqsa bukan hanya tentang arkeologi. Nizyu adalah cerita tentang perebutan masa lalu dan masa depan. Ini adalah pertarungan diam antara kehendak untuk menjaga sejarah dan keinginan untuk mengubah sejarah. Setiap langkahmu di lorong itu adalah sebuah pertanyaan. Siapa yang akan menuliskan bab selanjutnya? Tetapi cerita ini belum berakhir. Sesungguhnya, setiap lorong yang kita telusuri akan membawa kita lebih dalam. Bukan hanya ke perut bumi, tapi ke dalam hati manusia. Kau harus siap karena setelah pintu pertama ini, masih ada banyak pintu lain yang belum terbuka. Dan di balik pintu-pintu itu, rahasia yang lebih besar menanti. Jangan mundur,
Jangan menutup telingamu. Dengarkan detak jantungmu sendiri. Karena setelah kita masuk lebih dalam, kau akan menyadari bahwa yang kita hadapi bukan hanya batu dan terowongan, tapi sebuah ujian yang mengukur keberanian, iman, dan kebenaran yang siap diungkap. Sekarang kita melangkah lebih dalam. Udara semakin pengap, lorong semakin menyempit, dan rasa takut mulai menyelinap seperti kabut tipis yang menggantung di udara. Namun jangan mundur, karena di depan sana ada sesuatu yang harus kau lihat dengan mata kepala sendiri. Setiap langkah menurunkan kita ke lapisan waktu yang lebih tua, ke zaman yang seolah-olah tidak mau dilupakan. Batu-batu yang ada di kanan dan kiri telah menjadi saksi untuk peradaban yang silih berganti. Di lorong paling dalam, ada ruangan besar yang seakan sengaja disembunyikan. Langit-langitnya rendah, tiangnya kokoh, dindingnya penuh ukiran samar. Disinilah, menurut banyak cerita yang beredar, dokumen-dokumen tua, artefak, dan bukti sejarah disimpan dan diamankan. Tidak semua orang boleh melihat ruangan ini. Tidak semua orang boleh melangkah sejauh ini. Ada sesuatu yang terasa berat di udara. Setiap ukiran di batu-batu itu bercerita. Walau tanpa kata, kau bisa melihat simbol-simbol zaman kuno. Sebagian adalah tanda Romawi. Sebagian lagi adalah bekas tulisan tangan Arab lama. Dinding ini seperti sebuah kitab raksasa, membuka halaman demi halaman kepada siapa saja yang berani memandang. Dan ketika kau menyentuh permukaannya, terasa seolah-olah tanah ini sedang bergetar, seperti jantung bumi yang berdetak. Lalu sebuah kenyataan menghantam dirimu. Lorong-lorong ini tidak lagi sekadar terowongan, tapi menjadi medan pertarungan. Ada orang-orang yang ingin menguasai jalur ini, mengklaim bahwa merekalah pewaris tunggal sejarah. Dan ada pula mereka yang ingin melindungi jalur ini, mempertahankannya agar tetap menjadi milik semua. Di tempat ini, sejarah bukan hanya kenangan melainkan senjata. Di ruangan itu juga, banyak rahasia yang tidak pernah dipublikasikan. Ada tulang-tulang manusia yang ditemukan, ada pecahan tembikar dari masa Nabi Daud, ada koin kuno, dan ada pula reruntuhan dinding yang hancur oleh api perang. Semua itu membuktikan satu hal, bahwa tanah ini adalah tanah yang selalu diperebutkan, dan setiap lapisan tanah menyimpan cerita darah dan air mata. Aku ingin kau memahami sesuatu. Ketika kita berbicara tentang Masjid Al-Aqsa, kita tidak sedang berbicara tentang satu masa atau satu bangsa. Kita sedang berbicara tentang sejarah umat manusia yang penuh luka dan penuh harapan. Masjid ini berdiri di atas fondasi doa, bukan fondasi ambisi. Namun lihatlah apa yang terjadi ketika ambisi menembus dari bawah, melalui lorong-lorong rahasia ini. Langkahmu berhenti di tengah ruangan. Kau mendengar suara tetesan air yang jatuh dari langit-langit batu, bergema panjang. Dalam keheningan itu, kau mulai melihat bayangan wajah-wajah. Para penguasa lama, pasukan penyerang, rakyat yang mempertahankan rumah mereka, dan jutaan orang berdoa di atas sana. Semua seolah hadir di depanmu. Lalu aku bertanya kepadamu, dengan suara yang tegas, maukah kau menjadi saksi yang membisu? Ataukah kau akan membuka mata dan menuliskan kebenaran tentang apa yang kau lihat? Karena sejak lorong ini dibuka, waktu tidak lagi menunggu. Lorong-lorong ini semakin panjang, semakin bercabang, dan setiap cabangnya membawa risiko. Semakin dekat mereka dengan inti masjid, semakin besar ancamannya. Ada satu bagian yang paling menggetarkan. Tepat di bawah tempat suci itu, ada lorong yang disebut lorong terakhir. Jalannya sempit, langit-langitnya rendah, hanya muat satu orang. Di sanalah orang-orang mengatakan, ada sebuah pintu besi yang terkunci rapat. Tidak ada yang tahu apa yang ada di baliknya. Tidak ada yang tahu kapan akan dibuka. Namun setiap orang yang mendekat mengaku merasakan hal yang sama. Rasa berat, rasa seperti ada sesuatu yang dijaga. Bukan hanya oleh batu, tapi oleh takdir. Dan disinilah aku menutup bagian ini. Ingatlah kata-kataku. Terowongan ini bukan hanya jalur bawah tanah. Ia adalah lambang pertarungan panjang antara iman dan ambisi. Antara sejarah yang jujur dan sejarah yang dipelintir. Setiap retakan yang terlihat di atas, setiap langkah yang terdengar di bawah, adalah bagian dari satu cerita besar yang sedang ditulis ulang saat ini. Jika kau berdiri di atas Masjid Al-Aqsa sekarang, dan kau mendengarkan baik-baik, kau akan merasakan bahwa bumi ini bernafas. Nafas yang dalam, berat, dan penuh pesan. Pesan itu sederhana tapi keras. Jangan biarkan sejarah diubah oleh tangan-tangan yang haus kekuasaan. Jangan biarkan lorong-lorong ini menjadi jalan menuju kehancuran. Karena sejarah bukan sekadar tentang masa lalu. Itu adalah cermin masa depan. Dan Al-Aqsa berdiri sebagai saksi.
bahwa setiap orang yang datang dengan niat merusak akan meninggalkan bayangan yang tidak akan pernah hilang. Kau yang mendengar cerita ini kini memegang tanggung jawab. Dengarkan panggilan dari tanah ini, jangan pernah berpaling.